Islam, nyamar-nyamar Islam, tai kucing. Turunkan. Turunkan ke bawah. Kenapa nggak berani turunkan hadisnya? Bagian atas sudut kiri. Enak aja bahas Islam, bahas. Emang kau pikir saya Kristen apa? Turun. Turun. Ilmu kalian berapa sih? Turun. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ke bawah bagian atas. Oke. Kau pikir umat Islam itu seperti Kristen? Turun ke bawah. Ke bawah. Jangan sanatnya, ke bawah aja dulu. Turun ke bawah. Pura-pura kamu turunin. Islam awam bisa kau bodohi, Herdi. Jangan panik, tapi macam kami yang Juma, jangan panik kamu, santai aja, jangan panik. Bukan panik, ini kalian orang kamu panik. Kalau kamu bisa kamu sanggah dengan data. Turunkan ke bawah. Paling bawah, barisan paling bawah. Jangan mute saya, Her. Lam Yasma itu, pinggir. Ke kanan lagi tuyul. Panipu, pencuri, pemakan babi. Itu Lam Yasma itu apa artinya, Pak? Kamu habis makan anjing ya? Emosian amat. Lam Yasma itu artinya apa? Joni, apa artinya itu? Apa artinya? Kamu sendiri habis makan anjing, emosian. Pemakan asuh. Kamu habis makan anjing. Emosian. Sangat jelas dikatakan. Santai aja, nggak usah panik, Juma. Ini saya lihat ya, Bang Herdi ini semakin melonjak ya teman-teman, semakin marah, semakin melonjak, dan dia itu tidak bisa kemudian dibiarkan begitu saja ya, menghujat Islam. Kasihan Islam yang awam ini nanti kalau kemudian selalu membahas hadits dari link-link yang kemudian sebenarnya materi-materi itu materi usang yang umat Islam tidak gunakan hadisnya gitu. Kalaupun digunakan hadisnya, maka didudukkan perkara itu pada perkara yang sesungguhnya. Misalnya hadis itu lemah, hadis itu dhaif, dan seterusnya. Hadis itu masih digunakan tapi didudukkan sebagai perkara-perkara lemah gitu ya. Nah, untuk itulah coba kita masuk sebentar sekali, sebentar aja ya, 10 menit atau 15 menit, habis itu kita keluar ya. Ini muslim mana ngomong kayak gini? Saya bingung. Oke, teman-teman. Tabarakallahu ta'ala adalah dua kalimat. Tabaraka wa ta'ala adalah dua gabungan kalimat. Dua gabungan itu termasuk dua gabungan. Ya, benar. Benar gak itu? Itu gelar Allah. Barokah termasuk dalam artinya Allah Maha Berkah. Wa ta'ala artinya benar. Allah Maha Tinggi. Berarti di sini adalah dua gabungan. Tabaraka wa ta'ala. Berkah atasnya. Tabaraka kembali ke Allah. Wa ta'ala artinya Allah itu Maha Tinggi. Makanya ini termasuk dua gabungan. Kata Ibu Wartawan sama Bang Arif nggak ada itu. Itu salah nggak? Salah nggak tuh? Kalau untuk dua gabungan ini boleh saja karena dia bukan apa ya? Ini maksudnya tabaraka ini kembali ke Allahnya, wa ta'ala kembali ke Allahnya juga. Jadi dia dua kalimat gabungan. Kalau digabungkan menjadilah tabarakallahu wa ta'ala. Atau boleh juga kayak gitu, nggak jadi masalah. Tapi tabaraka wa ta'ala itu bukan membatalkan, itu palsu, itu salah, nggak mungkin bang, itu bukan itu yang kita bahas. Kita di sini membahas apa itu apa bang? Apa Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia taunya Subhanahu wa ta'ala. Itu dua gabungan bang, nggak apa-apa bang. Aku muslim kok bang, Iya, nah ini muslim pinter nih, saya akuin. Berarti ngeter dia. Bukan hanya sok-sok punya jisim, punya fiil. Itu bullshit. Enggak. Ternyata tapi ingat ya, John, Bro Malikil, Bang Malikil, tolong. Kalau untuk membawakan dalil, menyertakan dalil, sertakan juga sanad-sanadnya. Jangan sampai kamu membawa dalil yang bersanad lemah atau doib. Ya, kamu menjadi penekanan di sini. Apa? Saya tadi tanya. Membawa. Kalau itu lemah, framing. Apakah ada ilat di situ, Bang? Apakah ada ilat? Apakah ada cacat dalam hadis itu? Silakan Abang sanggah kalau memang itu cacat.
Silahkan. Kita nggak jadi masalah kalau memang Oke, itu ada semangat malam teman-teman sekalian. Iya, malam-malam. Ini kebiasaan Bentar, bro, Herdi, bro. kebiasaan Herdi ndak Bro, pernah bro, berhenti bro, ya. bro, bentar. Herdi. Jadi gini, sebentar, cuma bentar. Kamu Itu tenang. hadis itu sahih. Jangan Ini dibilang nggak sahih. Nggak Nah, boleh. Hadisnya itu sahih itu. Oke, Ah, sertakan bro, dulu bunyinya, bentar. bunyinya. Eh, Apa bunyinya? aduh. Siapa yang meriwayatkan Bunyinya hadis itu harus ini? dibahas. Saya mau kasih lihat dulu. Diriwayatkan dari mana hadis Tarmizi ini? sahih. Tunggu Dari dulu, Sunan Bang. Tarmizi sahih. Eh, Itu sahih, Bang. siapa Nggak boleh kita bilang? nggak sahih. Itu sahih. Sebenarnya Loh, Anda harus ngerti bahwa semua ulama hadits itu menceritakan hadits dan mengelompokkan hadits. Jangan Iya, karena iya, dituliskan Bro Juma. oleh Tirmidzi. Ya, sekarang apa yang bisa melemahkan hadis itu? Ada ilat nggak di dalam situ? ini hadis Ibnu Tirmidzi Ini ya, Sunan Bang. ya, Bukan biar- Sunan. Tirmidzi ini bukan Adik- Sunan. Itu Kalau ada teman-teman, ilat, baru gagal. teman-teman, biasakan kontrol diri ya. Kita Ya, bicara coba, secara coba, Dia silakan. melebak, Bang. Ini dari Kalau tadi orang- kamu Tahan dulu komentarnya, biar dijelaskan nanti baru disanggah. Ini siapa Biasa. yang mau menjelaskan di sini? Biasa, Herdi atau saya? Saya biasakan mau baca tegak dulu. ini. Tertib. Nggak perlu Anda membaca. Anda kan Oke. umat terjemahan. Sekarang coba Ya, Anda lihat di hadits yang Anda bawa. Saya tidak lama ya. Saya cuman ingin mengatakan bahwa betapa banyak orang bodoh di luar sana yang memperbodoh diri mempercayai itu 59. Iya. Lam Coba yasma Mana min bunyinya? Mana Nabi bunyinya? sallallahu alaihi wasallam. Tolong ini yang Joni Panjaitan ini. Hei Joni. Apa dari lam yasma min Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa artinya? Yang mana? Yang Jawab. mana? Itu. Yang mana? Lam yasma min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Yang maksudnya? mana Apa itu? artinya? Yang Di atas kalian tutupi, yang di atas kalian tutupi. Imannya. enak Itu. aja kamu ngomong. Kamu belajar Islam di mana, Dari Her? mana? Mana coba Yang hadis kalian dari mana? Coba tutupi, lihat. yang kalian Nenekmu tutupi kiper, bagian atas. Joni Panjaitan, nenekmu kiper, Itu 7 hadis saya turunan. tadinya. Nenekmu Yang kiper. kalian tutupi bagian atas. Turunkan Mana itu? hadis. Coba buka, coba buka. Aduh. Coba buka, saya pengen lihat. Dulu. Kalian Coba turunkan tenang dulu. dulu ya. Tenang. Naik. Kalau naik, rusuh saya kirim Turunkan ke bagian arah. atas. Herdi. Kiri Coba, atas. coba saya lihat bagian Turun atas. ke bawah, Her. Turun ke bawah. Sok-sokan kalian, sok-sok ngaku-ngaku bahas Islam, nyamar-nyamar Islam, tai kucing. Turunkan. Turunkan ke bawah. Kenapa nggak berani turunkan hadisnya? Bawah, bagian atas sudut kiri. Enak Oke. aja bahas Islam, bahas. Kalian ini Emang kau sama pikir bawa saya hadis Kristen apa? Untuk memperapa, Turun. memperolokkan. Coba Turun. saya lihat. Ilmu Coba kalian saya berapa sih? Turun. Ke bawah lagi. Oke. Ke bawah lagi. Ke bawah, bagian atas Oke, sudut. oke, Ke bawah. oke, oke. Kau pikir umat Mana? Islam itu seperti Itu Kristen? sanadnya. Turun ke bawah, ke bawah, Pengen ke lihat bawah, sanadnya. ke bawah. Jangan sanatnya, ke bawah aja dulu. Turun ke bawah. Iya, iya. Pura-pura Sanadnya, kamu turunin. Terus. Kenapa? Nah, Islam awam bisa kau bodohi, Herdi. Jangan Ya, panik, tapi Juma. macam kami yang Juma paham jangan nggak panik ngerti kamu. kalian. Santai aja, jangan panik. Bukan panik. Ini kalian orang Ini kamu panik. Kalau kamu bisa kamu sanggah dengan data. bro. Coba saya lihat juga. Kalau memang benar-benar nih, coba saya lihat. Turunkan bang, turun bang. Cuma sebenarnya Suma Turunkan ke bawah. Hei, paling bawah, barisan paling bawah. Saya pengen Oke, lihat. Coba barisan pengen paling lihat. bawah. Coba lihat dari Nih, mana itu nih. sumbernya. Salah. Ujungnya. Ujungnya saya lihat. Ujung sebelah kiri, sebelah kiri. Lam yasma itu kau jangan mute saya, Her. Alaihissalam. Lam yasma itu, pinggir. Ke kanan lagi tuyul. Kanan lagi. Panipu, pancuri, pemakan babi. Itu lam yasma itu apa artinya, Pak? Woi, Apa artinya? kamu habis makan anjing ya? Emosian amat. Lam yasma itu artinya apa? Joni, apa artinya itu? Ya udah. Ya. Apa artinya? Artinya. Kamu sendiri Kayak yang Habis Kita- makan anjing emosian. Dasar pemakan asuh. Kamu Itu bisa- iya, artinya kamu habis makan anjing. Emosian. Sudah sangat jelas dikatakan Santai aja, nggak usah tidak panik. mendengar. Nggak usah Bagaimana- panik, Juma. itu dari Abu Salama tuh. Coba lihat sini. Udah. Baca lagi. Sini Ini- bang, perhatikan bang. Saya lihat bang. Lain kiri lagi. Nah, coba lihatlah ya teman-teman si Herdi biadab ini ya.
si Herdi biadab ini. Kalau umat Islam itu kompak supaya jangan naik di komalnya dia, ya, supaya jangan naik di komalnya dia, ini bisa ditahan ini orang. Hujat Islam tanpa ilmu. Nah, saya di-kick, saya diblokir sama dia. Kan gila. Sudah sangat jelas diterangkan di situ, lam yasma. Apa artinya? Tidak mendengarkan. Siapa yang tidak mendengarkan di sana? Ya, Abdurrahman siapa? Ibnu Aish. Itu dia tidak mendengarkan dari Rasulullah. Jadi pernyataan ini dikatakan bahwa Abdurrahman bin Aish itu tidak mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mendengar dari Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu apa namanya, teman-teman? Itu apa namanya? Ya, bukannya saya tidak tenang. Di situ ada si Joni. Joni ini nelpon saya beberapa saat yang lalu, "Bang, aku ini muslim, Bang. Asu, anjing, babi, tai ayam. Bang, aku ini muslim, aku pura-pura nyamar ya. Aku pura-pura Islam ya, tai ayam," saya bilang. Pura-pura Kristen gitu. "Aku ini muslim, Bang, tapi abang diam aja ya." Kok pikir saya gila apa? Ya. "Abang jangan bilang-bilang ya kalau saya ini muslim." Dia ngaku muslim tapi nyamar Kristen. Gila nggak? Dipikirnya Islam itu dapat apa dari dia? Tapi aku nggak murtad loh, Bang. Aku ngaku-ngaku Islam tapi aku ngaku-ngaku Kristen tapi aku nggak murtad. Emang kaidah dakwah di Islam itu ada yang ngajarin kayak gitu? Ya. Kan kurang ajar. Baru juga kita tadi membahas ya, moderasi beragama. Muncul si Herdik, si Asu ini, si bangsat ini. Sudah berapa kali aku bilang, kamu jangan pernah membahas Islam tanpa ilmu. Ini sudah sangat jelas penistaan gitu loh. Hadits itu sudah sangat jelas dikatakan di dalamnya lam yasma. Ya, artinya tidak didengarkan, tidak mendengarkan. Siapa yang mendengarkan? Ya, Abdurrahman. Dari mana? Mir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hadits ini lemah, bahkan palsu. Kenapa? Karena tidak sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan jelas dikatakan di sini. Bishr bin Bakr meriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Hadis ini dengan sanad ini dari Abdurrahman bin Aid. Sementara sanad dari Abdurrahman bin Aish dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini lebih sahih katanya. Tetapi Abdurrahman bin Aish tidak mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya tuh? Kan lucu. Jadi para ulama hadis itu menceritakan mau dia maudhu, mau dia lemah, mau dia hasan, mau dia sahih, itu semua diceritakan. Ada pengelompokan hadis. Makanya umat Islam itu kalau mau belajar hadis ya harus terhadap kitabnya sendiri. Jangan melalui internet kayak begitu. Karena ini hadits sudah jelas-jelas sanadnya itu adalah Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Tetapi Abdurrahman bin Aish ini tidak mendengarkan dari Rasulullah. Berarti pemberitaan itu tidak nyambung kepada Rasulullah. Kalau pemberitaan itu tidak nyambung kepada Rasulullah, kedudukannya sama seperti kitab Lukas tidak nyambung kepada Yesus. Ini mau melemahkan agama Islam dengan cara-cara dia kayak begini. Saya diblokir. Gila betul. Ya. Saya kalau ketemu sama si dia ini, udah aku bilang sama dia kan, tempat kamu Manado, Makassar dekat. Ya, mari kita jumpa. Ku biayai kau ke Makassar. Pulang balik, ku bayarkan hotelnya. Ku kasih fee lagi, bonus. Kalau berani bawa kitab ke kita untuk belajar. Tapi ini faktanya dia nggak mau. Dia hanya ingin kemudian membahas sendiri-sendiri. Islam awam dinaikkan kemudian. Lalu kemudian kalau kita naik, itu cara dia kayak gitu. Udah 2 kali loh teman-teman. Udah 2 kali ku dapati kayak gini. Setiap saya konsentrasi kemudian dalam materi pembahasannya, pasti ada celahnya. Udah 2 kali. Waktu itu juga sama. Hadis ini tidak sahih, hadis ini dhaif.
tapi ditutupin. Isinya aja yang di atas itu yang diungkap, isinya aja yang diungkap. Tapi penjelasan, keterangan tentang hadis dia tidak berani untuk tunjukkan. Memang error orang ini ya. Ya memang penyesat, aslinya penyesat. Dia ini dajjal. Ku bilang dajjal. Dikiranya kita itu nggak ngerti gitu loh. Ini si Johnny pasti kaget tuh. Saya katakan gitu tadi. Dia nelpon, dia bujuk-bujuk saya, "Bang, jangan pernah bilang ya kalau saya ini adalah apa? Adalah Islam yang nyamar-nyamar." Buat apa? Emang ada untungnya buat kita? Kita nggak kenal kamu kok. Emang lu siapa? Bilang aja lu adalah Oten, tetapi malu mengakui dirimu Oten sama saya, atau malu berdialog dengan saya. Coba berani nggak debat kita? Orang gila. Hadis-hadis yang dibawa hadis yang tidak sampai kepada Rasulullah. Ya. Ya jelas saya marah lah. Agama saya dihina, Allah Subhanahu wa taala dihina, saya marah lah. Wajar kalau saya bilang guguk, saya bilang asu, saya bilang anjing, babi, setan, wajar. Nah, karena saya marah. Masa saya marah aku bilang iya sayang, iya cinta? Nggak mungkin. Aku lagi marah ini sama si Herdi gitu loh. Jadi kalau mulut saya kurang ajar, itu bukan kurang ajar, itu malah kurang pedas. Untung saya diblokir sama dia. Kalau tidak kuludahin matanya. Memang saya keras kawan. Penghina-penghina Islam jangan pernah bisa bertahan dengan ocehan saya. Kalau hina pribadi saya nggak apa-apa, silakan Anda mau hujat saya, mau pukulin saya juga nggak apa-apa. Tapi kalau agama saya jangan cuma coba, ya. Kau nggak bisa bayar air mata saya kalau agama saya yang diinstakan kayak gitu. Tidak ada artinya ucapan babi, anjing dan seterusnya untuk Anda ketimbang Anda menghujat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada artinya. Bukannya saya mau mengatakan wah so hebat, enggak, bukan. Ini masalahnya yang menyaksikan di situ itu banyak Islam awam. Habis itu si Herdok ini dikatakan dia paling hebat, semua takut sama dia, semua itu takut sama Herdi, takut sama Edis. Bukannya saya takut. Apa yang saya takut? Kalau membaca kitab saya tidak bisa kok. Ya. Saya sudah menunjukkan data yang kau bawa. Hadis apa tadi itu ya? At-Tirmizi kan? At-Tirmizi yang dibawa. Udah aku bilang, coba tunjukkan ayatnya, coba tunjukkan hadisnya. Ternyata ketahuan hadis itu tidak sampai kepada Rasulullah, sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah. Itu apa namanya? Ya wajarlah kita marah. Lagian ini bertentangan kok dengan apa yang ada dalam ajaran agama Islam. Apa yang ada dalam Al-Quran itu bertentangan terhadap apa yang kemudian dinarasikan di dalam yang dia katakan hadis ini. Ini kan bertentangan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Lalu kemudian dia membawa narasi dari hadis ini. Padahal hadis ini sudah dijelaskan di penghujung daripada keterangan hadis. Itu jelas sekali dikatakan lam yasma' min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mendengarkan dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya tuh? Kalau ada sebuah pemberitaan tapi kemudian pemberitaan itu tidak pernah didengarkan, lantas kemudian mengatasnamakan Rasulullah. Aku nggak pernah mendengarkan dari Rasulullah, tapi kok ada yang kayak begini? Apa tuh namanya tuh? Ini sudah sangat jelas sekali ya, sangat jelas penistaan. Kan begini teman-teman, pemberitaannya kan jelas, diceritakan di hadis yang dibawa oleh si Herdi ini. Haddatsana Muhammad dengan Abdu Bashar. Terus seterusnya dan seterusnya. Nah di situ ada muncul satu nama, ya dari mana? Dari Abdurrahman bin Aish Al-Hamdrani, bahwa ia telah menceritakan kepada Malik bin As-Saqi dari Mu'az bin Jabal, Rasul Muhammad SAW, bla 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 bla. Siapa yang menceritakan itu? Abdurrahman bin Aish. Yang menceritakan itu Abdurrahman bin Aish. Apa yang diceritakan? Rasulullah Muhammad SAW radhiyallahu an, pada suatu pagi Rasulullah SAW tertahan dari kami untuk sholat subuh hingga hampir saja kami melihat matahari. Tapi penjelasannya kemudian apa yang diterangkan? Apa yang diterangkan penjelasan hadisnya? Abdurrahman ibnu Aish
lam yasma min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Ais tidak mendengarkan langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendengarkan, sementara dia yang menginformasikan kan tuyul. Ya. Jadi wajar lah teman-teman ya, kalau saya marah, wajar kemudian kalau saya, karena memang datanya kan ada. Jangan berdialog dengan orang oten, melainkan jangan berdialog kecuali dengan cara yang baik. Kecuali kan ada pengecualian, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Boleh kita berdialog dengan cara seperti tadi, tegas, untuk kemudian menyadarkan mereka gitu loh, bahwa Islam itu ya harus ditegakkan dengan cara-cara yang tegas. Ketika Islam itu diserang, Islam juga harus tampil dengan keras. Tidak boleh kemudian kita itu bermanis-manis ria, kayak yang tadi pura-pura menjadi Kristen katanya. Mustahil. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Memang betul. Tetapi ada pengecualian, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim di antara mereka. Terhadap orang-orang zalim di antara mereka, jangan dengan cara yang baik, harus tegas. Fala tuti'il kafirin wajahidum bijihadan kabira. Lawan dengan perlawanan keras dengan menggunakan Al-Quran. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran, itu yang diajarkan oleh kita. Makanya kalau ingin tampil ke dunia apologet, harus memahami itu semua. Paling tidak belajar tiap hari, paling tidak belajar setiap saat, untuk membentengi umat. Gimana mau tampil sebagai apologet, dia sendiri nggak tahu. Ya, kalau mau bertanya tentang Islam, jangan ke orang Kristen, bertanya kepada para ulama, para ustadz. Jangan masuk ke dunia TikTok kalau mau bertanya Islam, kan lucu itu. Ya. Ini makanya saya bilang teman-teman, kalau saya kemudian kasar kedengarannya, keras kedengarannya, maafkan saya. Itu tidak berlaku semua terhadap orang-orang Kristen. Wala tujadiluna ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Al-Quran yang menuntun kita, berdialoglah kamu dengan orang-orang yang ahli kitab dengan cara yang baik. Ya, bahkan seruannya kemudian naik kelas. Wala, artinya jangan tujadilu ahlal kitab. Kamu berdebat, kamu berdialog tentang agama pada orang ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Illa, kecuali alladzina zalamu minhum, terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Akhirnya ini zalim. Erben itu ya masih dalam tataran, belum sampai kepada penghujatan yang luar biasa. Tapi kalau dibilang Edis, Sopiatul, Bom, Rudi, ya, Paul Zong, Saipuddin, Herdi, siapa? Gracia Pelo, anak Bata, ya, itu semua sudah dalam tataran orang zalim. Kenapa? Mengkaji tentang Allah, mengkaji tentang hadis, mengkaji tentang Rasulullah, mengkaji tentang Islam tanpa dia mengetahui ilmunya. Itu zalim. Tapi kalau dia tatarannya hanya batas bertanya, nggak apa-apa. Ini dia menghujat, mengatakan Allah tidak tahu, mengatakan Allah punya jari-jari sama seperti manusia. Sementara Al-Quran yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Makanya diterangkan kemudian dalam hadis itu sendiri, bahwa hadis itu menerangkan pernyataan-pernyataan daripada Abdurrahman bin Ais itu tidak sampai tidak dia dengarkan dari Rasulullah. Ya. Nah, inilah kemudian teman-teman sekalian, saya juga heran ya kepada teman-teman Islam, apologet Muslim gitu ya, yang memiliki keilmuan tentang hadits. Kenapa nggak kejar aja si Herdi itu ya? Kejar setiap hari, setiap saat, supaya dia itu tidak punya ruang. Kalau saya memang kayak gitu. Iya, enggak, maksudnya kan ada tuh dari teman-teman kita kayak Ustaz Wafi, Ustaz Nahta, mereka enggak setegas saya. Kalau saya tegas memang, saya orangnya begitu, saya beda sama yang lain. Kalau orang-orang kayak Ustaz Wafi, Ustaz Ustaz Tahta, mereka itu kemudian bisa mungkin secara lembut menyampaikan penegasannya sehingga mereka tidak dikik. Kalau saya memang cepat terpancing untuk tegas gitu loh. Nah, yang termasuk orang-orang yang hebat yang kemarin itu memanggil saya untuk melakukan
apa istilahnya itu ya, pernyataan ulang terhadap keyakinan saya. Kenapa saya mengatakan Rasul Muhammad SAW itu adalah Allah perkasa? Mana kalian? Mana coba tampil? Cuman sembunyi. Giliran ada yang kayak begini kalian ngumpat. Giliran saya yang menurut kalian salah, saya di sidang. Mana coba buktikan. Jangan cuma sembunyi di balik meja gitu, sembunyi di balik pintu. Laporan begini Ustadz, begini Syekh, begini Bang Suma itu mengatakan begini. Panggil ke sini, kita tanyai dia. Itu nggak boleh. Sekarang kamu mana? Ketika Islam itu dihujat dengan menggunakan hadis-hadis doif seperti ini, kalian kemana? Ayo, hanya bisa jadi hakim gitu ya. Mana kalian? Hah? Saya siang malam tak tinggalkan kantor saya, tinggalkan bisnis saya, tinggalkan anak-anak saya. Coba, untuk apa? Untuk agama ini, untuk generasi berikutnya. Kalian kemana? Apain? Berzikir. Berzikir gitu. Oh? Istighfar aja terus panjang hari dalam kamar gitu. Beragama kok tapi lemah kayak banci gitu. Banci aja berani sampai subuh. Kalian ngapain? Cuman bisa keluar-keluar aja ketika kita dianggap salah, ketika kita dianggap Anda salah dalam menyampaikan, Anda keliru dalam menyampaikan, Anda salah dalam menafsirkan, Anda benar, Anda benar, Anda benar. Islam diserang, Anda diam gitu. Orang bawa-bawa hadis, dipelintir hadis dhaif dibilangnya sahih, kemudian orang-orang dimurtadkan di mana-mana, Anda diam gitu. Itu yang Anda katakan diri Anda benar. Allah enggak melihat dari berapa banyak ayat yang Anda hafal. Allah tidak lihat dari berapa banyak sholatmu. Allah melihat bagaimana kau memperjuangkan akidah umat ini. Saya sudah bersabar-sabar Anda panggil dengan berbagai macam pertanyaan. Bang Suma nanti ketika masuk, begitu beri salam, lanjut ucapkan dengan langsung bersyahadat ya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Cukuplah musuh itu dari luar, jangan dari dalam musuh itu. Mungkin saya tidak sesuci Anda, mungkin saya ini tidak sehebat Anda, mungkin saya ini tidak sepandai Anda. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya bukan habaib, saya bukan kiai. Tapi paling tidak saya membuktikan di hadapan Allah, saya tidak rela agama saya dinista, saya tidak rela Nabi saya dihina, saya enggak rela agama saya dihujat dan diinjak-injak orang. Kenapa? Kenapa? Karena saya punya generasi. Saya tidak ingin generasi saya itu seperti sayur, seperti makanan di atas meja yang diperebutkan oleh serigala-serigala yang lapar. Kalian bisa apa? Hah? Ya, itu saya heran ya teman-teman, orang kayak gini ya, berkongko-kongko sana sini, menggosip pria. Cobalah ya, mari kita dudukkan perkara agama ini dengan baik dan benar. Memang saling menasihati itu penting, saling mengingatkan itu penting. Memang betul, ketika ada yang keliru, ada yang hilang, betul. Saya dipanggil, saya diam, saya ikutin maunya, saya minta maaf malah. Sampai yang lain itu nangis, Bang Suma kenapa minta maaf? Ya saya pengen lihat gitu, setelah Anda kemudian menghakimi saya, Anda bisa menunjukkan bahwa apa yang Anda lakukan jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada saya. Kan gitu. Tapi apa? Mana? Ada? Gak ada. Saya masih sendiri kok. Sampai sekarang saya masih sendiri di sini. Mana kalian? Oke teman-teman, yang penting kita sudah buktikan ya bahwa Herdi itu hanya bisa menghujat Islam dan korbannya akan semakin banyak kalau dibiarkan. Tapi paling tidak kita juga tidak mungkin setiap saat mengikuti dia, apalagi dia sudah memblokir lagi akun saya gitu ya. Biarin aja, kemudian kita lihat apakah teman-teman kita para ulama
dalam hal ini orang-orang yang berkecimpung di dunia apologet tidak mengamankan diri begitu saja, tetapi mencoba untuk tampil ke depan, memberikan yang terbaik, membentengi umat ini dari ronrongan misionaris semacam Herdi gitu ya. Oke, sahabat-sahabat, ini si John ini ngaku-ngaku Islam ini jamar-jamar, masih WWS saja tanpa malu-malu. GP, aku nggak peduli lu siapa, lu mau ngaku apa untungnya buat Islam coba? Nggak ada untungnya kau nyamar-nyamar kayak gitu, nyakitin umat Islam asal kau tahu, termasuk nyakitin saya. Dan saya tidak dapat apa-apa dari itu semua. Silakan Anda mengaku nyamar. GP, emang gue peduli. Dan saya percaya gitu. Emang lu siapa? Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Aku bilang selama kau tampil membela agama non-Islam dan ngaku Islam, oh itu supaya saya apa yang kau inginkan? Kami nggak butuh itu. Ngaku Kristen, ya, kami nggak butuh. Ngapain? Mau masuk menyerang ke dalam? Nggak butuh. Islam nggak butuh kayak gitu. Islam itu memiliki prinsip, jabarkan kebenaran. Katakan kamu Islam kalau kamu Islam. Jangan kau nyamar-nyamar jadi Kristen untuk kemudian mencari kelemahan. Kelemahan apa? Tanpa kita menyamar, kita sudah tahu kelemahannya mereka kok. Apa nyamar-nyamar jadi Islam? Nyamar-nyamar jadi Kristen. Pada akhirnya saya lihat Anda sendiri kok menertawakan orang-orang Islam. Apa itu membuat Anda senang gitu? Apa tujuannya coba? Endingnya apa? Ketika Anda menyamar jadi kafir, ending apa yang Anda inginkan di sana? Endingnya apa? Oh, saya mengobrak-abrik. Apa yang kamu obrak-abrik? Sementara kita sudah mulai dari puluhan tahun yang lalu. Anda masih masuk di dalam nyamar-nyamar. Apa-apaan itu? Untuk apa? Untuk Indo. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk paha ayam. Ada cerita. Udah, saudara John, nggak usah japri saya. Nanti saya blokir kau ya. Nggak butuh saya orang munafik kayak kau. Ku blokir kau ya. Maaf. Saya nggak ada waktu untuk orang-orang seperti Anda. Yes, blokir. Masih mau. Emang lu penting nyamar-nyamar kayak gitu? Gak butuh bro. Kita butuhkan itu umat Islam yang tampil tegas gitu. Ngapain kau nyamar? Aku ini muslim loh bang Suma. Nenekmu kiper. Terus kalau kau muslim, terus berada di kubu mereka di depan TikTok, di TikTok, aku dapat ini, aku dapat keuntungan gitu untuk agamaku, atau aku dapat keuntungan untuk materi atau apa? Nggak ada kan? Kau malah menyakitin hatiku. Ngerti kau? Gak peduli kau siapa. Oke teman-teman, saya kira seperti itu ya. Saya harus wudhu dulu ini. Saya lagi jengkel. Saya banyak istighfar. Pakin tak sapo. Ya harus gitu dong. Harus tegas dong. Enak aja. Oh nyamar-nyamar, nggak bisa terbayang dalam pikiranku. Aku nyamar jadi ngeri kali aku. Jijik. Membela-bela orang-orang kayak gitu. Kamu harus begini. Abis itu begitu muslim datang, aku serang yang Islamnya. Merinding aku bayangkan. Kayak mana orang hidupnya otaknya kayak gitu ya. Kalau dia muslim, apa keuntungannya? Tapi kalau dia benar-benar kufur, orang kafir yang mencoba untuk melemahkan saya, dia nelpon pas saya lagi di tempat wisata di atas gunung kan. Bang Suma kenal nggak suara saya? Emang lu siapa lu? Ya, oh iya bang, kayak rada-rada kenal. Emang siapa? Ini loh bang, aku ini. Rekamannya ada loh, rekamannya ada. Besok-besok aku up nanti rekamanmu itu. Kurang lebih 1 jam dia nelpon. Aku ini. Tapi kamu gak usah bilang-bilang. Emang lu siapa? Emang gue urusin lo. Lu mau nyamar mak lampir kayak apa urusannya dengan saya? Mau nyamar-nyamar jadi kafir, jadi kambing, jadi domba, jadi serigala, jadi setan sekalipun gak ada pedulinya sama saya. Di Islam itu gak ada yang kayak begitu. Gak ada di Islam yang kayak gitu. Ya, gak ada. Asal Anda tahu, kita gak kenal yang kayak gitu nyamar-nyamar. Mau apa? Kau menyamar jadi Kristen itu untuk apa? Hah? Di saat Herdi sudah menunjukkan kesesatan kayak begitu, kalau kau benar-benar Islam, ya harusnya itu kau lawan dia. Ini malah kau japri saya. Ya. Gak ada cerita, aku gak terima kau ngomong kayak gitu.
hadis itu benar akhi, tapi kita jangan menolaknya, tetapi menyanggah, membantah ya yang mereka pahami. Nenekmu kiper, kau ngapa nggak membantah tadi? Malah kau tambah-tambahkan, kau salah-salahkan umat Islam. Ngapa? Karena kita semua akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya betul, tapi itu di jannah. Itu di jannah, bukan di sini. Tuyul. Enak kali. Saya hanya tidak mau saja ada muslim yang menolak perkataan Nabi Muhammad SAW lalu malah menjadi ingkarul hadis. Nenekmu kiper. Saya kan udah bilang, para ulama hadis itu menceritakan hadis-hadis, tapi ada stasiun, ada pengelompokan hadis. Bukan semuanya ditelan mentah-mentah, tuyul. Kau bikin jengkel aku ya. Kau pecahkan nanti ini tembok. Terus dia bilang gini yang terakhir, seharusnya tadi tekan terus, jangan turun. Nenekmu kiper. Ku hantam bener kepala kau nanti ya. Siapa yang turun? Dasar, aku diblokir. Asal kau tahu, aku di kick, habis itu diblokir. Dasar kau. Harusnya tadi tekan terus, jangan turun. Nenekmu kiper. Kurang ngajar kau. Emang lu pikir apa saya lari, kamu turun, kata dia. Ini kan hadis itu benar. Memang betul hadis itu adalah hadis. Betul, hadis itu adalah hadis. Kabar itu adalah kabar. Pemberitaan itu adalah pemberitaan. Masalahnya lu buka cakrawala berpikir kau itu. Si Herdi menganggap itu adalah sebuah patokan di dalam agama Islam. Si Herdi menganggap Islam itu begini loh. Masa kamu itu Islam ngaku nyamar-nyamar Kristen gak tahu? Tapi kita jangan menolaknya. Nenekmu kiper. Siapa yang menolaknya? Saya tidak menolak. Saya mendudukkan perkara hadis itu. Saya katakan bahwasanya sanadnya itu mengaku tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak mendengarkan dari Rasulullah, tetapi mengaku dia mengatakan itu dari Rasulullah, tapi tidak mendengarkan dari Rasulullah. Itu apa namanya? Terima hadis itu pada kelompokan hadis pada tempatnya. Ada pengelompokan hadis itu, makanya belajar, jangan cuma bisa nyamar. Nyamar entah apa kau itu, urusanmu lah. Ya, karena kita semua akan melihat wajah. Astagfirullah. Sama halnya kau membenarkan si Herdi itu, tuyul. Masya Allah. Ini sedang berbicara tentang apa? Bukan di surga ini. Hadis itu bukan di surga. Ya, hadis itu tidak menceritakan tentang kejadian di surga. Ini menceritakan tentang Rasulullah. Ketika kemudian dikatakan pada suatu pagi Rasulullah tertahan dari kami untuk salat subuh, hingga kami hampir saja melihat matahari. Beliau keluar dengan cepat lalu salat diikamati. Apakah kemudian Allah benar-benar datang? Apalagi dengan menyentuh jari-jarinya ke pundak Rasulullah. Ada gitu dalam ajaran agama Islam kayak gitu? Allah turun dalam wujud aslinya menyentuh Rasul, ada gitu? Benar-benar kau ini, ya, gila kau. Aku screenshot ya. Kurang ajar. Aku nggak terima apapun perkataanmu. Ketika agama saya dihina, siapapun kau lawanku. Gak peduli aku. Aku memblokirmu, emang enak. Kalau ada lagi yang mau diblokir, bilang-bilang ya teman-teman. Coba kau bela-bela itu, nyamar-nyamar dari Islam, ku blokir juga kalian. Ada aku kirim. Sedih kali aku dibuat yang kayak gitu. Bawa hadits, ngotot menghujat Islam, tapi hadis yang dibawa itu hadis yang tertolak sebagai hadis sahih. Memang kita tidak mengatakan bahwasanya ditolak, tidak. Tetap saja hadis itu adalah hadis, artinya pemberitaan. Tapi kan ada pengelompokan hadis, tidak dijadikan sebagai perkara. Makanya kalau mau belajar Islam itu harus masuk ke data primer yang digunakan oleh Islam. Apa itu? Kitab Sahihah. Kalau kau Islam kan kau tahu, kitab Sahihah itu kan ada tuh. Ya. Udahlah teman, kalau kau mengaku Islam, Islam aja, menyamarnya menjadi kafir, murtad aja sekalian. Itu apa juga, tidak ada keuntungannya bagi kami umat Islam. Kamu itu nyamar-nyamar jadi Islam, gak ada keuntungan bagi kami. Gak ada keuntungan buat apologet Muslim, gak ada keuntungan untuk agama Islam. Jatuhnya kepada kemunafikan. Hidup kau enak gitu rupanya.
berkongkol-kongkol dengan mereka, menuju bersama-sama dengan mereka. Kamu enak hidup atau kau jangan-jangan perlu diperiksa? Jangan-jangan kau itu perlu diperiksa jiwamu. Jangan-jangan kau sakit gitu loh. Hah? Jangan-jangan kau sakit. Gak ada yang suruh-suruh kau nyamar. Gak ada yang kamu wakili. Ngapain kau nyamar-nyamar? Bilang aja kau munafik. Kan gitu. Mudah-mudahan kau dengarkan ini. Gak peduli kau siapa. Nelpon. Belum lagi kalau kau masih ketemukan di TikTok, masih kurang ajar ya John. Aku tampilkan rekaman kamu ya. Kau mendengarkan rekamanmu? Enggak, saya sedikit aja dengarkan rekamannya. Kamu pikir saya main-main kalau agama saya dihujat? Hah? Ku bilang sama nenekmu kiper. Ya, kenapa jadi saya mendekati abang dan nelpon abang ini? Saya ada melihat ada beberapa TikTok yang bagus. Macam penilai, macam kamu penilai aja. Lu siapa lu? Ya, saya sengaja nyamar-nyamar supaya apa katanya? Supaya saya mendidik. Aduh, mendidik pula kau. Didik apa? Hah? Apa yang kau didik? Didik itu si Herdi. Tampillah kau jadi pembela Islam. Kau ngapain kau nyamarnya di kafir kalau memang kau Islam? Gak lucu, jatuhnya ke munafik, tahu nggak? Enak kali kau ngomong. Atau jangan-jangan kau ingin melemahkan saya? Saya sih curiganya gitu. Kenapa? Setiap saya ada, kamu itu tidak terlalu ngotot. Kamu malu ngotot. Kalau saya ada di Komal Oten, kamu nggak ngotot. Tapi giliran saya nggak ada, ku tengok kau itu paling ngotot, John. Jadi saya berpikir kau itu mau melemahkan saya. Bisa jadi tadinya kau itu Islam tapi murtad. Bisa jadi kau ingin melemahkan saya dengan kau nelpon kayak begini. Tapi saya tidak akan termakan, tuyul. Gak akan termakan saya. Kau bayar saya dengan uang miliaran, tidak bisa kau beli saya. Gak bisa. Apalagi kalau cuma nelpon, Assalamualaikum Bang Suma, ingat suaraku. Emang lu siapa? Kau enggak ingat suaraku? Emang lu siapa? Kamu enggak tahu suaraku? Emang lu siapa? Saya ini, Bang, saya ini Islam. Aku enggak murtad loh. Ini nenekmu kiper yang tanya siapa? Kamu nanya. Ya. Aku begini loh. Aku lihat Bang Suma itu bagus. Ini tujuan saya untuk mendidik. Pih, mendidik, bikin diriku berdarah. Ya udahlah teman-teman ya, yang penting kita harus waspada ini ya. Si Herdi dan kawan-kawan ini terlalu banyak tipu daya muslihat dajjal yang mereka gunakan. Dikiranya mungkin kita itu bisa dibodoh-bodohin ya dengan cara-cara mereka, nelpon, nyamar-nyamar, ngaku ini ngaku itu. Lu pikir saya jadi salah satu, mohon maaf ya, saya bukan ngangkat diri ya. Lu pikir semudah itu saya bisa seperti sekarang gitu ya? Baik itu di kantor saya, baik itu di dalam lingkungan saya, baik dalam rumah. Kamu pikir saya itu dengan bisa kayak begini tuh tidak melalui semua tangga-tangga yang kayak begini? Jadi nggak perlu lah ya. Kamu cuma tidak kenal saya aja, Bung. Jadi kamu nggak perlu Bang, waduh. Kamu belum tahu aja. Saya cuma udah. Nanti kita takabur, nggak bagus. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kesertaan antum semua. Tadinya tujuannya cuma 15-10 menit, jadinya panjang. Jengkel rupanya aku jadinya, kan gitu ya. Karena jengkelnya tidak terlampiaskan di komalnya dia, kan aku di-kick dan diblokir. Coba aku lampiaskan, aku nggak curhat di sini. Baik, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.